hanyalah bisa bertalupa
Dengan judul pembacaan, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang-orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betka. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan di sana ia menamainya Eben Haisar. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup sama. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan yang tersampaikan. Dan kata keluarga kita punya suara kamu jadi menjadi artis. Bentangkan suara seputar muka, bentangkan rumah setutup itu. Itu beta dan kita mau dicek.
mungkin menjadi meja makan, bukan cuma sekali saja. Sama yang hidup paling kakak, biar lain main musuh-musuh orang saudara tua. Mari hidup aku sayang, jaga itu ikatan, jangan pisah mamaku sayang, rakai. Sengaja gepeng bisa cari, mas bermata cuma fantasi, semua mau cari gimana. Sekolah. Sama-sama kita hitung 1 sampai 3 langsung DT mau keliling. 1, Ya, selanjutnya potongan-potongan kue ini akan dibagikan oleh Bapak kepada saudara-saudara terkasih. Di sini kita akan membacakan nama-nama dari saudara Bapak Ukang dan nama yang kita baca. Kalau ada, silakan maju ke depan. Kalau memang tidak ada, dia sudah garis tulisan dari situ. Silakan ada di depan sini. Untuk kue yang pertama diberikan kepada kakak yang tertua, yaitu Bapak Joro Laweri. Karena sengaja kita minta perwakilan dari keturunan Bapak Joro Laweri yang ada di sini. Yang berikut kakak yang kedua, Mama Rosia Laweri.
Hahaha.